Jadi air yang terjatuh dari basuhan yang fardu dari seseorang wanita yang berwudu tapi posisi wanita ini sedang haid. Apakah air yang terjatuh kepada air sedikit, contoh masuk ke dalam ember, masih dikatakan air itu musta'mal apa tidak? Jawabannya kita dari awal dulu. Yang jadi permasalahan, apakah boleh wanita yang sedang haid ketika dia haid terus mendawamkan wudunya karena alasan ketika dia suci punya amaliyah dawam wudu. Menurut ba'dul masyayikh, sebagian guru saya mengatakan wanita yang haid kalau ketika sucinya dia punya amalan dawam wudu. Ketika datang waktu haid, meskipun dia tidak lagi berwudu dan mendawamkannya, akan tetap mendapatkan pahala dawam wudu. Karena berhentinya bukan keinginan wanita itu, tapi gara-gara uzur syar'i. Jadi pahala angger menang meskipun mana anjeunana teu wudu tatkala haid. Mirip dengan orang ketika orang ini sehat, dia rajin sholat duha, rajin hadir majelis taklim, lalu datang sakit yang menjadi penyebab dia berhenti ngaji karena tidak memungkinkan badannya untuk memaksakan hadir majelis ilmu. Maka Allah Ta'ala akan mengutus malaikat yang menggantikan posisinya di majelis taklim. Jadi tetap pahalanya teh ngocor dianggap ngaji, padahal awakna di mana? Di bumi. Nah itu adalah salah satu fadilah mendawamkan kebaikan. Kemudian yang jadi pertanyaan, boleh apa tidak wanita yang haid itu tetap berwudu ketika datang haidnya? Jawaban pertama, wudunya wanita yang sedang haid itu tidak sah. Apa sebabnya? Karena di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan bahwa syurutul wudu'i, syarat-syarat berwudu itu ada 10. Di antaranya nomor keempat adalah an-naqa 'anil haidi wan nifasi. Ini si wanita, si orang harus suci dari haid dan nifas. Artinya kalau ada wanita dia berwudu posisinya tidak suci dari haid dan nifas, maka wudunya tidak memenuhi syarat. Kalau wudunya tidak memenuhi syarat, maka wudunya dihukumi tidak sah. Bahkan bisa menjadi haram wudunya kalau wanita ini memaksakan berwudu dalam keadaan dia tahu bahwa wanita yang berwudu ketika haid itu tidak sah. Jadi maksakeun geus mah haid kalahkah wudu, geus apal teu sah kalahkah wudu. Ia bisa asup karena talaub, mempermainkan kepada ibadah gitu. Tapi ketika dibuka di dalam kitab yang tafsilannya lebih panjang dan lebar, di situ ternyata dijelaskan
an-naqa 'anil haid wan nifas, syarat wudu yaitu suci dari haid dan nifas, itu dijelaskan di dalam kitab Bughyah, juga dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Tidak diperbolehkannya wanita berwudu ketika haid dan nifas itu adalah apabila si wanita ini niat berwudunya li raf'il hadatsil asghar. Jadi wudu nanti niat li raf'il hadath, niat wudunya karena ingin menghilangkan hadath. Geus jelas-jelas keur haid, terus wudu niatna rek ngaleungkeun hadatsnya nyemoal bisa. Nah, yang tidak diperbolehkan itu wanita haid berwudu itu diharamkan atau dianggap tidak sah apabila niat wudunya li raf'il hadatsil asghar. Artinya kalau niat wudunya bukan li raf'il hadats, bukan untuk menghilangkan hadas, lalu niatnya apa? Ya nawaitul wudu saja, diniatkan secara mutlak, tidak dinisbatkan untuk menghilangkan hadas kecil. Contoh niat lin nadhafah, ya saya wudu teh niat untuk membersihkan anggota wudu saja biar terlihat lebih bersih, lebih segar gitu. Maka kata ulama kalau niat wudunya seperti itu tetap diperbolehkan, tidak menjadi haram dan tetap sah, tidak dihukumi tidak sah. Tapi dengan syarat wanita ini niat wudu ketika haidnya bukan li raf'il hadas. Kumaha niatna? Tos we nawaitul wudu'a lillahi ta'ala gitu. Sebagaimana halna dina tajdidul wudu, niat memperbaharui wudu. Aya jelma geus boga wudu terus wudu deui padahal wudu nu kahiji can batal. Namina teh wudu anu salanjutna teh tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Maka tajdidul wudu itu wudu bukan untuk menghilangkan hadas, sebab hadasnya sudah hilang dengan wudu yang pertama gitu. Apakah sah wudu tajdidul wudu itu? Sah. Dia seakan-akan hanya menambahkan kesucian di atas kesucian, menambahkan cahaya di atas cahaya, menambahkan kebaikan di atas kebaikan. Maka kalau orang sudah punya wudu terus mau wudu lagi, niatnya jangan li raf'il hadas, sudah saja nawaitul wudu'a lillahi ta'ala atau nawaitu tajdidal wudu lillahi ta'ala. Mirip dengan dikiaskan kepada adus. Adus itu tetap disunnahkan bagi wanita yang sedang haid. Kapan? Ketika lebaran, Idul Adha, Idul Fitri kan disunahkan adus, mandi begitu. Meskipun eta wanita teh haid, meskipun nuju nifas tetep we mandi 2 hari raya mah hukumna sunnah. Niatnya apa mandi di situ? Bukan li raf'il hadatsil akbar, tapi niatna teh adalah ta'zim we ngahormat karena hari raya Idul Adha jeung Idul Fitri. Oke, seperti adus jalmi anu wukuf di Arafah, istri nuju haid nuju nifas wukuf di Arafah tetap sunnah ibad heula. Oke, seperti rempar jumroh wanita haid tetap disunahkan. Oke, seperti naon namina teh ihram, niat ihram wanita sedang haid tetap disunahkan mandi dulu. Cuman mandinya bukan untuk menghilangkan hadas besar. Udah jelas keur naon keur ini. Tuh. Maka teu aya khilaf dina masalah ieu, mandinya wanita haid dan nifas di hari raya Idul Fitri, Idul Adha
di hari lebaran, wukuf di Arafah, kemudian lempar jumroh, kemudian mau ihram, tidak ada perbedaan pendapat ulama, hukum mandi tersebut adalah sunnah, bukan wajib. Meskipun posisinya masih punya hadas. Maka sebagian ulama ada yang mengkiaskan situ. Begitupun wudu, tetap dihukumnya wanita yang sedang haid atau nifas, dia ingin berwudu itu diperbolehkan tapi tidak disunnahkan. Boleh pun digarisbawahi niatnya jangan lirafil hadas, tapi hanya niat wudu saja untuk membersihkan anggota wudu gitu. Kartos tuh ya. Gitu. Ya, jadi bedanya antara adus dan wudu. Kalau adus bagi wanita haid ketika datang hari raya, ketika Idul Adha, Idul Fitri, ihram, wukuf atau lempar jumrah, hukumnya disunnahkan bagi wanita haid atau nifas. Tapi di dalam masalah wudu bagi wanita dan haid dan nifas yang ingin berwudu ketika posisi belum suci tidak disunnahkan, hanya diperbolehkan. Lalu airnya bagaimana? Keceretannya dari basuhan air wudhu tersebut mustakmal apa tidak? Maka hukumnya seperti basuhan kedua dan ketiga di dalam wudhu. Karena basuhan kedua dan ketiga hukumnya adalah sunnah, maka keceretan dari basuhan yang sunnah tidak menjadi mustakmal. Segitu oge adus 2 poe lebaran, nawaitul gusla ta'ziman li'idil fitri atau adha, maka gejebur-gejebur ge rek bahe deui kana ember anu caina saeutik jadi mustakmal teh. Teu da eta mah naon ibak nage sanes ibak rek ngaleungikeun hadas, tapi ibak sunnah we, jadi aya hadas anu kapiceur. Maka kitu deui jalmi anu haid naon namina teh wudu terus keceretanana basuhan kahijina ngeceret kana cai anu sakedik mustakmal teh caina teu da wudu nage sanes ngaleungikeun hadas. Numawi kunaon keceretan kahiji dina wudu ulah dugikeun ka ngeceret ka cai anu sakedik, da basuhan kahiji mah basuhan fardu anu niatna teh ngaleungitkeun hadas, sabab keceretanna jadi aya hadasan gitu. Adapun basuhan kadua katilu tina sakabeh anggota badan eta marek ngeceret anu cai saeutik ge teu jadi mustakmal, da teu aya naonan kadua jeung katilu mah teu aya hadasan. Hartos